Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita belajar statistik lagi ya. Ini masih lanjutan dari yang kemarin, tapi ini contoh yang keduanya. Simak videonya ya. Hari ini kita belajar materi yang sama yang kemarin, masih tentang sampel dan juga populasi. Kalau kemarin angkanya itu satuan, sekarang angkanya puluhan. Oke, kita mulai ya. Diketahui ada 5 nilai ujian mahasiswa, ada A, B, C, D, E. Itu ada angka 70, 50, 60, 80, dan juga 40. Nah, kemudian angka ini dari mana? Ini semua dijumlahkan, kemudian ditambah, kemudian keluarlah angka 300. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Jika dipilih sampel dengan N2, maka tentukan A jumlah sampel, B rata-rata populasi, C penghitungan sampel, yang D adalah jumlah sampel. Nah, pertama jawabannya kita harus identifikasi dulu diketahuinya apa dulu, karena ini mempermudah. Kalau misalnya yang lain udah tahu ya nggak apa-apa, cuma kalau aku lebih senang yang detail kayak gini. N itu adalah populasi, berapa populasinya di atas? Ada 5. Kemudian N2-nya itu adalah sampel, sampelnya dari mana? Di sini, karena udah diketahui. Tapi kalau seandainya sampelnya belum diketahui, berarti kalian ambil setengahnya. Nah, biasanya kalau yang sampelnya belum diketahui, biasa di sini ada 6 angka. Jadi pertengahan dari sampel itu adalah 3. Jadi kalau misalnya populasi ada 6, maka sampelnya 3. Populasinya ada 16, maka sampelnya haruslah 8. Itu ya. Jadi setengah dari si populasi. Oke, kemudian yang pertama, jumlah sampel ini adalah rumusnya. Kemudian kita langsung masukkan angkanya. N besar di sini adalah 5, N kecilnya itu 2. Kemudian 5 di sini ya, N besarnya itu adalah 5, kita masukin 5, kemudian per 2 faktorial. 2-nya dari mana? Nih, N kecil. Jadi rumus-rumus yang ini kan masih berupa huruf, maka kita masukinlah angka menjadi seperti ini. Nah, kemudian faktorial. Kalau faktorial berarti kita harus uraikan 5 di bawahnya 5 berapa? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 2 faktorial, di bawahnya 2 ada 2, 1. Kemudian 5 diambil 3. 5 diambil 2 sama dengan 3, maka 3, 2, 1. Atau 1, 2, 3 juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau faktorial itu dari angka yang yang dia tulis pertama kali. Misalnya kayak ini 5, berarti kita nulisnya lebih gampang 5, 4, 3, 2, 1 ketimbang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bingung apakah 1 yang jadiin faktorial atau 5-nya nih gitu. Jadi kita ambil patokan yang angka di faktorialin aja. Ya, karena 3, 2, 1 ini sama dengan atas bawah, maka kita coret. Lanjutlah, tinggal sisa 4, 5 sama 4, 2 sama 1. Nah, kemudian 5 sama 4, di sini dikali 5 dikali 4 per 2 dikali 1. 5 dikali 4 sama dengan 20, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka jumlah sampelnya adalah 10. Kemudian kita lanjut yang ke B, rata-rata populasi. Ini adalah rumusnya. Kita langsung masukin angkanya. N-nya itu tadi adalah 5. Kemudian ini jumlah populasinya itu adalah 300. Maka 1 dikali 300 per 5. 1 dikali 300 sama dengan 300 per 5. Berarti 300 dibagi 5 sama dengan 60. Kita lanjut lagi. Oke, kemudian penghitungan sampel. Ada 10 buah sampel. Nah, 10-nya dari mana? 10-nya dari sini ya. Ada 10 buah sampel yang dipilih dengan ketentuan N sama dengan N2 sama dengan 2 itu dari mana? Nih, dari sini ya, udah ada di soalnya. Jadi kita tinggal nurunin aja. Kemudian kita cari sampelnya. Karena tadi butuhnya 10, maka kita butuh 10 sampel. Ya, pertama kita urutkan dari yang AB dulu ya, yang paling mudah. Nih. A sama B, A itu tadi nilainya berapa? A adalah 70, B itu adalah 50. Maka kita turunkan. Nah, di sini A itu 70, B itu 50. Kita seterusnya. Berarti diurutin dari A sama B, A sama C, A sama D, A sama E. Ini berarti kalau A sama A bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita lanjut ke B. B sama A bisa nggak? Bisa. Tapi B sama A udah di sini. Atau A sama B juga sama. Jadi nggak boleh dipakai lagi. B sama C nggak ada kan di sini. Berarti lanjut B sama C, B sama D, B sama E. Kemudian B sama A nggak bisa karena udah ada. Berarti kita lanjut ke C. C sama A ada nggak? Udah ada. A sama C sama. C sama D, kemudian C sama E,
Kemudian udah habis nih kan, udah sampai E kan datanya. Kemudian kita lanjut ke D. D sama A nggak bisa karena D sama udah ada, atau D sama B di sini udah ada, D sama C di sini udah ada, maka sisanya adalah D sama E. Nah biasanya kalau sampelnya udah pasti jawabannya itu segini, nggak ada lagi gitu. Nah itu berarti jawaban kamu udah betul. Nah kemudian kita turunkan, berarti di sini angkanya 70 sama 50, setengahnya dari ini berapa? Angka pertengahannya itu adalah 60. Terus 70 sama 60, setengahnya berapa? Adalah 65. 70 sama 80 berarti 75. Jadi angka pertengahan dari mereka ini. Kemudian angka-angka tersebut dijumlah, kemudian menghasilkanlah ada penghitungan sampelnya ada sekitaran 600. Kemudian berapa jumlah sampelnya? Di sini rumusnya yang atas, kemudian kita masukkan angkanya. Yang D itu tadi adalah 10 ya. Yang D itu apa? D itu nih jumlah jumlah sampel, maaf, ini jumlah sampel 10. Ya. Kemudian jumlah populasi dikali 600, ini penghitungan sampelnya tadi 600, kemudian 1 dikali 600 per 10. Kemudian 1 dikali 600 sama dengan 600, kemudian 600 per 10. Nah karena dia ini sama-sama 0, berarti 0-nya dicoret, tinggal 60 dibagi 1 sama dengan 60. Gampang kan? Tuh, jadi kalau misalnya kita belajar statistik, kita yakinin dulu kita bisa, walaupun nggak bisa, udah bisa gitu, bisa. Karena memang banyak banget waktu lagi kuliah itu banyak kayak mohon maaf gitu, yang berumah tangga ataupun yang nggak suka dengan matematika, itu mereka udah langsung menganggap statistik itu ribet, sulit, udahlah gitu, nggak mau udah tua ini gitu. Atau ya profesor juga maklum, memang profesor memang maklum, tapi we need to effort to study it gitu ya. Karena kalau aku kan waktu itu ngambilnya sastra, jadi nggak pakai hitung-hitungan gini. Nah tapi mereka yang tesisnya itu data-data, kalau nggak salah tentang penelitian ke sekolah, itu tuh butuh banget data seperti ini, maka mereka harus mengerti ya. Walaupun kita misalnya ada yang bahas tentang sastra, misalnya nanti saya belajar tesisnya itu tentang sastra, jadi saya nggak perlu memahami ini, enggak, karena kan kita bayar, kita harus paham. Kalau misalnya nggak dapet itu sayang banget. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye, see you.